Mantap anjing. Hai YouTube, di video kali ini saya akan bahas soal bagaimana cara kalibrasi grinder. Nah, ini video remake nih, karena video sebelumnya itu nggak begitu bagus, jadi ini saya buat ulang supaya makin lebih jelas. Nah, pertama sebelum kalibrasi grinder kita harus samakan dulu pemikiran kita akan kalibrasi. Jadi ada 5 prinsip sebelum kalibrasi. Pertama, besar kecilnya aliran espresso, seberapa mau besar atau kecilnya itu ditentukan oleh grind size, bukan oleh seberapa kuat kita tamping. Nah, salah kalau kita mikir mau kecilin aliran itu tamping sekuat tenaga, mau besarin aliran itu tampingnya pelan-pelan aja. Jadi itu salah. Yang benar, kalau mau kecilin aliran, halusin grind size-nya. Kalau mau besarin aliran, kasarin grind size-nya. Yang kedua, cara kalibrasi itu sama aja. Semua grinder seperti ini sama aja, selagi grindernya itu grinder espresso, caranya sama. Yang ketiga, grinder tidak boleh di-adjust atau tidak boleh di-style dalam posisi mati. Yang keempat, grinder tidak boleh di-adjust berlebihan secara agresif. Nanti saya kasih tahu kenapa alasannya begitu. Nah, yang kelima itu buang-buang bubuk kopi waktu kalibrasi itu pasti dan tidak dapat dielakkan lagi. Jadi mending kita buang bubuk kopi, buang beberapa ribu rupiah daripada kopi yang tidak sesuai masuk ke mulut customer dan customer tidak kembali lagi. Sekian intronya. Kenapa apapun, poin kedua tadi ya, apapun grindernya cara kalibrasinya sama, yaitu begini. Jadi grinder itu isinya adalah bur. Bur ini satu yang statis, satu yang bergerak. Jadi kalau yang bergerak itu menjauh, dia bergerak menjauh, biasanya nomornya makin besar dia menjauh. Dia jadi kasar karena ada ruangan, jadi ada ruangan. Dan sebaliknya kalau nomornya dikecilin dan dia mendekat akhirnya grind size-nya itu jadi lebih halus. Umumnya hanya ada 2 tipe adjustment pada grinder espresso. Yang pertama itu tipe collar. Jadi collar itu simpelnya tipe putar leher. Yang kedua itu micronometic adjustment, yang simpelnya yang collar tadi dimikrokan. Jadi di sistem micronometic adjustment ini ada tulisan paten. Jadi jangan dibingungkan oleh tulisan paten, karena jujur aja ada yang nanya, kok aku udah putar nih sampai ke nomor paten, kok nggak halus-halus ya? Aduh, pertanyaannya. Jadi paten ini sebenarnya artinya kalau grinder micronometic ini sudah dipatenkan sehingga teknologi ini tidak lagi bisa digunakan oleh grinder merek lain, hanya dia yang bisa karena dia yang pegang hak patennya. Nah, jadi apapun sistem adjustmentnya tujuannya hanya sama, yaitu menjauh dan mendekatkan bur. Kalau menjauh artinya dia makin kasar, kalau mendekat makin halus, kalau menjauh nomornya makin besar, kalau mendekat nomornya itu makin kecil. Jadi kalau dia ini coarse, kalau sekarang kita tarik ke arah menjauh nomornya makin besar. Kalau fine berarti mendekat dan nomornya makin kecil. Jadi sekali lagi jangan dibingungkan oleh tulisan paten ya. Satu hal penting lagi, jadi nomor di grinder espresso itu fungsinya hanya sebagai penanda ya, penanda terakhir kita ada di mana. Jadi salah kalau orang bertanya, grind size-nya nomor berapa ya? Sebenarnya bukan itu pertanyaan yang tepat, karena patokan kita itu bukan nomor, tapi patokan kita adalah kalibrasi. Kenapa grind size itu, grinder itu tidak boleh di-adjust dalam kondisi mati? Karena kan ini isinya bor. Jadi kalau dalam kondisi mati ini contoh dikasarin atau dihalusin, biji kopi ini akan masuk nyelip ke dalam sela-sela sini, sela-sela bor. Akhirnya next kalau kita mau giling dia nyangkut karena biji kopinya
berada di posisi dimana nggak seharusnya gitu loh. Nah, yang tadi poin satu lagi, kita tidak boleh adjust grind size itu terlalu agresif. Maksudnya agresif itu kayak mutarnya jauh, kayak putar keran, itu juga bisa menyebabkan biji kopi masuk ke sela-sela sini dan nyangkut. Jadi kalau kita mau adjust grind size ini, kita harus bertahap, satu tahap demi satu tahap sampai dapat. Jadi kalau kita terlalu agresif, kita nggak akan dapat nih grind size-nya, nggak akan ketemu. Gambar saya ilustrasikan untuk menjelaskan kenapa kalau kita adjust terlalu agresif itu nggak akan ketemu grind size-nya. Ini kolarnya ya, contoh. Nah, contoh katakan di sini adalah posisi yang pasnya. Nah, sekarang kita lagi ada di sini. Kalau kita terlalu agresif, blok lewat, terlalu kasar, adjust lagi, kehalusan. Nggak ketemu kalau kita terlalu agresif. Contoh seperti ini, mutarnya kayak mutar keran. Jadi misalnya kalau kita lagi di sini menuju ke sini, kita satu-satu, sekali adjust, giling, coba bikin, oh masih belum, adjust lagi, giling, coba bikin, oh masih belum, terus seperti itu sampai ketemu. Sampai ketemu, udah kunci. Jadi kalau agresif ya kelewatan terus, nggak akan ada ujungnya. Kerjaannya sia-sia. Kita masuk kalibrasi. Jadi kalibrasi itu yang harus diperhatikan itu 3 hal. Dose, yield, dan time. Dose itu maksudnya berapa gram bubuk kopi yang kita masukkan ke dalam portafilter. Yield, berapa mili hasil espresso kita. Time, berapa waktu atau berapa durasinya. Dan nggak lengkap kalau tidak dicicip. Jadi 4 hal, dose, yield, time, cicip. Nah, sering kita mendengar espresso harus 25 detik, hasilnya 30 mili. Sebenarnya salah kalau kita semua kopi harus wajib 25 detik 30 mili, itu nggak harus. Jadi dose, yield, time, setiap kopi itu bisa berbeda tergantung biji kopinya sendiri. Jadi kita nggak boleh paksakan semua kopi harus 25 detik dan 30 mili. Jadi berapa detik, berapa waktu, dan berapa dosing yang harus digunakan itu tergantung biji kopinya. Kembali lagi ke rasa, kita harus cicip. Kalau nggak enak, jangan dipaksakan 25 detik 30 mili. Kenapa ada angka 25 detik dan 30 mili ini? Sebenarnya angka ini hanya untuk latihan aja, untuk orang training, supaya orang training ini ada benchmark, ada patokannya. Jadi dia dikasih, oke, targetnya adalah 25 detik 30 mili, coba capai target itu supaya mengerti. Sebenarnya hanya itu supaya mereka terbiasa dengan muscle memorinya atau memori otot. Nah, jadi untuk beans yang saya gunakan kali ini, kita akan pakai sistem training, yaitu 25 detik, hasilnya 30 mili. Jadi kalau double shot, itu satunya 30 dan 30, 60. Nah, terus kenapa kalau orang training bikin espresso selalu disuruh menggunakan portafilter double? Alasannya kenapa? Karena kalau pakai portafilter single, kita nggak tahu tampingnya lurus atau enggak. Karena kalau portafilter double ini, kalau tampingnya nggak benar, hasil kiri kanannya akan berbeda. Oleh karena itu, orang training selalu pakai portafilter double supaya ketahuan apakah tampingnya lurus atau miring. Nah, contoh kalau dimiringkan seperti ini, hasilnya pasti berat sebelah. Lebih banyak yang sebelah sini daripada sebelah sini. Itu kenapa untuk belajar kalibrasi, gunakanlah portafilter yang double. Di video ini saya akan pakai dose-nya 20, yield-nya berarti 60, berarti masing-masingnya 30 dan 30, dan time-nya 25 detik. Itu resep training ya. Kita giling 20 gram. Nah, ini kita timbang juga, kita nolin
supaya kita bisa tahu hasilnya berapa mili. Belas, 13, 14, 15. Ingat, kita mati detik ke 25, kita lihat hasilnya berapa mili. 24, 25. Oke. Ini hasilnya hanya 8 mili dalam waktu 25 detik. Nah, dari angka ini kita tahu kalau berarti grind size-nya ini terlalu halus. Nah, karena itu yang kita harus lakukan apa? Kasarin. Karena hasilnya hanya 8 mili, berarti berarti dari angka ini kita tahu ini grind size-nya kehalusan. Kenapa? Karena kehalusan airnya susah lewat sehingga dia hanya menghasilkan 8 mili dalam waktu 25 detik tadi. Oke, ini kita coba lagi. Berarti dari angka ini kita tahu dia harus dikasarin. Wait, pause dulu, mau cari kain. Oke, lanjut. Ini udah di knocking, di lap. Oke, ini karena mau dikasarin, ingat poin tadi grinder harus dalam waktu grinder itu tidak boleh di-adjust dalam kondisi tidak bekerja. Jadi kita harus giling dulu, dikasarin. Nah, ini poin kenapa buang-buang bubuk kopi itu wajib, nggak bisa enggak, karena kita harus buang nih ukuran gilingan sebelumnya atau previous grindnya biar seragam ya. Kita seragamkan dulu. Oke, terus kita giling 20 gram sama waktunya kita mau targetkan 25 detik, hasilnya 60 mili, berarti satu shotnya 30 mili. $20 gram, oke, dirapikan, lalu ditamping, di flash. Nah, ini kenapa timbangannya di luar, supaya kalian bisa lihat ya angkanya. Oke, kita pasang, kita nyalain sekaligus timer. Ini udah 12 detik, 13, 21, 22, 23, 24, dan 25. Matikan. Kita coba 32 mili, berarti masih. Sebenarnya kalau saya akan pakai ini, berarti udah pas, karena 2 mili itu toleransi. Oke, kita gabungin. Oke, hasilnya 66 mili, artinya apa? Tamping saya lurus, sama-sama 33 mili, 33 mili. Oke, kita coba lagi, kita pas-pasin 30 mili. Jadi ini jangan dibuang, ini karena kita bisa nolin. Jadi nanti next yang kita masukin hanya liquid yang baru. Yang dihitung hanya berat liquid yang baru. Oke. Oh, sorry. Sorry, harusnya dihalusin sedikit. Oke, dihalusin, dibuang previous grindnya. Kalibrasi itu memang membingungkan ya.
25 mati. Oke, hasilnya 29 poin berapa? Inilah dia. Jadi dose 20, yield 30, berarti kalau 260 dan time 25. Berarti kalau dari angka ini, oke, hasilnya udah 29 poin berapa, kita bulatin 30, berarti dari angka ini kita tahu apa grind size-nya udah pas. Nah, nggak lengkap kalau ini nggak dicicip. Jadi saya cicip ya, cicip. Nah, memang karakter beans yang agak dark, biasanya resepnya 25 detik, 30 mili rasanya bakal oke. Tapi kalau beans yang light biasanya harus lebih panjang waktunya, grind size-nya dihalusin, dan yield-nya lebih banyak dari ini. Udah pas nih, 25 detik menghasilkan sekitar 30 mili. Jadi next, ketika kita bikin espresso, kita nggak usah timbang-timbang lagi. Jadi kita tinggal ikutin timernya aja. Karena kalau kita konsisten, tamping, dosing, 25 detik akan menghasilkan 30 mili. Jadi next, kalau misalnya mau bikin lagi, ikutin timer, udah cukup. Sekian ya video saya soal kalibrasi. Moga-moga membantu menjawab pertanyaan Anda. Mohon maaf kalau videonya apa adanya. Saya lagi belajar nih ambil video sendirian biar nggak bergantung sama orang. Terima kasih. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk ketika Anda menemukan video ini. Terima kasih sudah mencari Herman. Semoga Anda cuan selalu. Thank you.